Alhamdulillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wasallam. Baik ya, eh, para peserta semuanya dan juga moderator ini, saran saya ada petugas khusus yang mengamati peserta ya, karena kemarin sempat ada gangguan itu kan berarti karena ada orang yang memang mengganggu kan gitu kan. Itu kan dia perlu Oh, diamati itu dari siapa itu kan. baik Ustadz, untuk itu Iya, iya. izin saya langsung komentari. Untuk itu alhamdulillah kita sudah siapkan ya, sudah siapkan Hmm. eh, teknik-teknik khusus ya agar itu tidak lagi jebol Ustadz, insyaallah. Iya, 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 iya. Ah, ah. Iya. Baik Ustadz, silakan Karena kan dilanjut. habis itu saya cek Google. Ternyata memang Ah, kadang-kadang rapat-rapat dalam skala yang lebih besar saja kayak rapat parlemen atau pemerintah kadang juga sempat atau departemen pendidikan katanya juga sempat jebol dengan kayak gitu. oh iya 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 baik. Baru Gitu. dapat info ini Ustadz. Iya, makanya kan memang perlu eh, Zoom memang kadang-kadang kayak gitu katanya. Yang apa kalau Google Meet memang jarang Oh iya, baik baik Ustadz baik. gitu. Jadi itu memang sedikit antisipasi. Kemudian saya nggak ngecek ke kolom komentar, nanti saya minta dibacakan aja ya. Tuh, karena kemarin kasusnya ketika ya nggak tahu mungkin pas saja ya, pas saya cek kolom komentar kok muncul gangguan itu. Baik, kemarin kita membahas kritikan terhadap sosialisme ya. Kemarin kan saya sampaikan prolog ya, dan prolog itu dari prolog itu kemudian apa kritikannya baru dua ya. Jadi kritikan dua itu sebenarnya ada empat kritikan pada pertama ketidakjelasan orang-orang sosialis itu empat. Ada empat ketidakjelasan orang-orang sosialis, kemudian ada empat prinsip orang sosialis yang dikritik. Jadi eh, kritikan saya tadi itu demikian. Baru nanti kritikan berikutnya lebih ke komunis ya, lebih ke komunis ya, Suyuiyah. Insya Allah minggu depan atau kalau enggak minggu depan mungkin kita ulas komunisme dulu bedanya dengan sosialisme. Jadi kemarin di prolog sempat saya sampaikan ya kondisi abad 19 itu orang-orang sosialis itu ya kayak umat Islam sekarang gitu ya berjuang lewat parlemen, kelompok, ormas gitu ya. Nah yang berkuasa kapitalisme lah. Dari apa yang diperjuangkan itu kan eh, komunitas sosialis satu dengan komunitas sosialis lain itu kan beda-beda. Sehingga kayak nggak jelas maunya apa gitu ya. Nah kemarin kita bahas bahwa aliran-aliran sosialis eh, itu berbeda satu sama lain dari sisi bentuk kesamaan secara real yang ingin mereka wujudkan. Jadi kalau mereka itu ingin kolektif sama rasa sama rata, ingin ada kesamaan masyarakat biar nggak ada kesenjangan sosial, masyarakat itu dibikin sama, masyarakat itu dibikin apa, seragam, lah, itu sama dalam hal apa lah. Itu kemarin kan udah kita bahas ya, ternyata samanya sendiri mereka juga beda-beda. Nah kemudian penghapusan kepemilikan individu yang dihapus itu seperti apa? Itu ternyata mereka beda-beda juga. Gitu. Individu masih dibolehkan dalam sekian sisi, di mana yang dibolehkan, di mana yang harus sama, di mana yang individu bisa memiliki. Nah, ternyata itu beda-beda juga. Nah, itu kan itu yang kemarin kita ulas ya. Kemudian sekarang kita masuk pada pembahasan yang ketiga. Aliran sosialis beda-beda dalam menentukan sarana yang dikatakan sebagai alat untuk mewujudkan tujuan. Sarana itu apa? Supaya tercapai kesamaan itu apa? Supaya masyarakat itu jadi kolektif, sama rasa, sama rata. Jadi kan kemarin kita membahas sosialis kan berasal dari kata sosial ya. Jadi sosial itu ya tampaknya bagus gitu.
sosial ya. Orang berjiwa sosial itu kan kesannya bagus ya. Sosial kan tolong menolong gitu. Jadi masyarakat sosialis itu maksudnya masyarakat yang tolong menolong gitu. Yang tinggi sosialnya. Jadi kalau idealismenya orang Jerman Timur itu dengan diciptakannya mesin, maka biarlah nanti yang ngurusi manusia itu mesin. Manusia tinggal mencet-mencet tombol saja. Lalu kerjaan manusia apa? Kerjaan manusia itu bermain-main dengan anjing. Gitu. Nah, itu visinya orang itu gitu. Jadi biarlah manusia bersenang-senang dengan anjing. Biarlah manusia bisa bersenang-senang, yaitu dengan bermain-main dengan cari uang gitu. Karena dengan ditemukannya alat-alat teknologi itu, nah, kemudian biarlah manusia itu fokus bersenang-senang gitu. Nah, sedangkan hidupnya biarlah diurus dengan mesin, maunya seperti itu. Nah, itu sosialisme seperti itulah. Sebenarnya komunisme itu komune ya, mengutamakan komune, komunitas, sama rasa sama rata kan gitu. Itu istilah sosialisme itu tolong menolong, komunisme artinya adalah mengutamakan komunitas. Nah, yang mereka ributkan itu adalah mencapai itu semua gimana? Ya, di antara orang-orang sosialis sendiri beda-beda. Jadi ya kondisinya kayak partai-partai Islam sekarang lah. Partai-partai Islam bicara syariat Islam, syariat Islam. Nah, syariat Islam gimana nih? Kan beda-beda kan gitu. Ya, sama. Sosialis abad 19 juga kayak gitu. Sosialis, sosialis. Gitu. Sosialis kayak apa? Pokoknya tolong menolong. Pokoknya solidaritas. Pokoknya masyarakat yang tidak terlalu cinta harta. Ya, seperti itu. Nah, itu ya. Cuma mencapai itu bagaimana? Nah, ternyata beda-beda. Nah, ada aliran-aliran tertentu yang pokoknya sukanya anarki lah. Aliran yang namanya sindikasi revolusioner. Pokoknya nanti biarlah terjadi anarki. Nanti kalau anarki itu nanti sering dilakukan ya, ada banyak aksi nanti akhirnya ekonomi kolaps. Kalau ekonomi kolaps, tuntutan-tuntutan buruh itu diakomodir. Kira-kira seperti itu. Ada yang mainnya undang-undang. Pokoknya golkar lewat undang-undang. Ya, kira-kira kayak partai Islam yang berjuang dengan visi merubah dari dalam. Nah, kira-kira seperti itu. Ya. Nah, dari kelompok-kelompok yang maunya masuk ke undang-undang ini yang dikenal dengan sosialisme negara. Pokoknya pokoknya kuncinya negara. Mana yang disosialiskan, mana yang diswastanisasikan itu biarlah itu nanti menjadi pembahasan para pakar selanjutnya itu nanti kuncinya di undang-undang. Jadi eh, menuju ke menuju ke arah sosialnya itu dari mana itu beda-beda ya. Jadi ada yang pakai cara anarki, ada yang pakai cara undang-undang, ada yang pakai ini hukum evolusi sosial. Jadi kalau hukum evolusi sosial itu pada prinsipnya manusia itu akan ini ya akan ada negara makmur, kemudian terjadi ketidakadilan. Nah, ada penindasan kalangan minoritas terhadap kalangan mayoritas. Yang minoritas itu biasanya lebih makmur, yang mayoritas itu lebih tidak makmur. Lah kemudian nanti terjadi revolusi. Nah, kemudian muncul kekuasaan baru yang bersatu dengan rakyat. Kemudian ternyata berikutnya berubah perilakunya sama dengan kekuasaan lama. Kemudian nanti ya, sama rakyat dijatuhkan lagi. Nah, itu seperti itu ya. Kemudian pada akhirnya nanti kaum sosialis yang berkuasa. Nah, kata-kata mereka seperti itu. Sebenarnya ini kalau pengamatan saya itu hukum evolusi sosial itu sebenarnya malah
justru dari Ibnu Khaldun gitu ya, cuma dibajak sama Karl Marx gitu ya. Nah, Ibnu Khaldun itu ketika berbicara tentang perubahan sosial itu tidak semata-mata ekonomi gitu. Ada perubahan itu diawali oleh para pemimpin yang punya kasih sayang, para pemimpin yang mau bekerja keras, para pemimpin yang mau bertahan dalam kondisi ekonomi sulit, nah, kan seperti itu. Nah, jadi ini perubahan sosial ini tidak semata-mata ekonomi, tetapi dibajak oleh Karl Marx seakan-akan urusan perubahan sosial di mana minoritas menindas mayoritas, kemudian mayoritas itu melawan minoritas dipimpin kalangan tertentu, ternyata dalam mayoritas itu nanti setelah menang melawan minoritas akan dipimpin kelompok lain yang ternyata perilakunya sama dengan orang yang dolim sebelumnya. Cuma ditekankan di dalam hukum evolusi sosial ini, pada akhirnya nanti yang menang adalah kaum sosialis. Itu ya. Nah, sehingga apa, di antara yang diopinikan kaum sosialis di Eropa abad 19 adalah hukum evolusi sosial ini. Pada akhirnya kaum sosialis itulah yang akan berkuasa. Itu. Jadi ada menuju ke sananya gimana? Itu beda-beda. Tidak menuju orang-orang sosialis berkuasa bagaimana? Nah, itu beda-beda ya, beda-beda. Jadi masih tidak jelas itu kondisi abad 19 seperti itu. Sehingga kapitalisme selalu menang karena sosialisme ya udah kecil, beda-beda, bisa diadu domba. Hingga pada abad 19 sosialis itu selalu kalah. Nah itu, nah kemudian yang keempat, ya, jadi kan yang dikritik Setakuddin itu empat ketidakjelasan ya, jadi tidak jelas kesamaannya, tidak jelas apa yang dia, tidak jelas kepemilikan apa yang dihapus, tidak jelas bagaimana menuju kekuasaan, kemudian tidak jelas tentang lembaga yang mengendalikan proyek-proyek sosialisme. Seandainya sosialisme menang, maka bagaimana membentuk masyarakat sosialis supaya terjadi suasana solidaritas antar rakyat. Caranya gimana? Nah itu ternyata beda-beda. Beda-beda. Ada yang orientasinya adanya grup-grup, adanya grup-grup kayak apa, kaum sosialisme yang di Eropa Utara ya, di negara-negara Skandinavia ya, Denmark, Norwegia, Swedia, Finlandia lah, itu orientasinya adanya adanya lembaga yang menjaga sosialisme, lembaga-lembaga yang menjaga sosialisme, yaitu apa? Koperasi. Jadi menurut sosialisme ini, sosialisme versi versi Eropa Utara ini, versi Skandinavia ini, penjamin supaya terbentuk masyarakat sosialis itu adalah adanya lembaga-lembaga yang bercorak sosialis seperti koperasi. Nah, koperasi kan modelnya gitu ya, jadi apa, dibeli sendiri, yang kalau koperasi simpan pinjam yang menjamin anggota, yang pinjam anggota juga, sisa itu hanya nanti juga untuk anggota. Kalau koperasi apa, koperasi barang terkait barang-barang yang dijual ya nanti yang apa, maka koperasi itu milik anggota, nanti keuntungannya untuk anggota, yang beli lebih banyak maka dikasih bonus, ya, kan gitu. Nah itu ada yang mengandalkan lembaga-lembaga seperti itu, gitu ya.
Ada yang mengandalkan lembaga-lembaga semacam kampung tematik. Kampung tematik. Jadi kalau kampung tematik, misalkan di Cina ya, di Cina itu produksi motor itu pabriknya saja yang merakit motor sama menyiapkan mesin, tapi segala macam onderdilnya itu dibikin kampung tematik. Ada kampung tematik khusus, ada kampung tematik khusus bikin saddle, ada kampung tematik khusus bikin stang, ada kampung tematik khusus bikin ban, nah, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian dari kampung-kampung tematik itu dibeli oleh perusahaan. Nah, ada juga yang sosialisme yang menekankan pada ini, pada negara. Pokoknya apa-apa negara, apa-apa negara. Nah, inilah yang kemudian dominan di Eropa Timur. Dominan di Eropa Timur seruannya itu apa-apa negara. Bagaimana kemarin sempat saya ceritakan ya, jadi seorang guru sejarah, maaf, bukan, duta besar, duta besar dari negara Rusia sekitar tahun 2000 ketika mengajar di Fakultas Sejarah Universitas Diponegoro. Beliau mengatakan, udahlah rakyat itu nggak usah mikir kesejahteraan, kemakmuran nggak usah lah. Rakyat itu nggak usah mikir ekonomi, udahlah nggak usah mikir kayak gitu. Pokoknya rakyat itu mikirnya satu saja, bikin negara kalian tuh jaya. Kira-kira seperti itu. Nah, lalu urusan ekonomi mereka gimana? Urusan ekonomi mereka, kalau negara jaya otomatis negara sanggup mengurus ekonomi rakyat. Kira-kira seperti itu. Kira-kira seperti itu. Pokoknya serba negara. Kalau kapitalisme itu serba swastanisasi, maka kalau eh, sosialisme yang serba negara ini adalah serba BUMN. Kira-kira seperti itu. Bahkan petani pun itu pegawai negeri ya. Bagaimana sebelumnya saya ceritakan bahwa kalau kita itu lihat pakai Google Earth gitu ya, di atas Rusia atau di atas Kazakhstan sampai sekarang pun insya Allah masih kelihatan, itu di bawah itu tanahnya tuh kita pakai Google Earth itu seakan-akan bentuk kotak-kotak gitu ya. Tanahnya itu kayak bentuk kotak-kotak kayak sarung gitu ya. Kayak sarung dilihat di bumi, dilihat dari atas itu kayak sarung. Jadi ada kotak-kotak, satu kotak segede kira-kira satu kelurahan di Indonesia ya, satu kotak itu khusus komoditas pertanian. Satu kotak sorghum, satu kotak gandum, satu kotak kentang, satu kotak wortel, satu kotak sayur apa. Nah, satu kotak itu dikelola oleh petani jumlah sekian personil. Jadi pertaniannya itu semuanya dikelola negara, lahannya dikuasai negara, nah, petani pegawai negeri. Kira-kira seperti itu. Dengan seperti itu nggak perlu pasar, ya, karena nggak perlu jual beli. Nanti eh, kebutuhan rakyat itu didrop oleh negara, itu ya, didrop oleh negara. Ada yang pas jatahnya TV, drop TV semua, pas jatahnya apa, motor, drop motor semua. Nah, jadi di antara aliran sosialis itu beda-beda, beda-beda, beda-beda. Jadi ini kondisi abad 19 itu masih inilah kayak mencari bentuk, masih beda-beda, masih beda-beda. Bagaimana menyusun sebuah masyarakat eh, sosialis, lembaga yang menjaga sosialisme itu apa? Ada yang semacam koperasi tadi kayak di Eropa Utara, ada yang kampung tematik yaitu yang kemudian ini eh, cukup dipakai di Cina, ya. Kemudian ada yang apa-apa negara yang akhirnya dipakai di Eropa Timur gitu ya, dan Uni Soviet. Itu di antara mereka beda-beda. Jadi itu ya, jadi corak masyarakat yang sosialis itu seperti apa itu kondisi abad 19 itu masih tidak jelas, gitu. Masih beda-beda. Di antara mereka sendiri itu ternyata beda-beda. Jadi itu ya, jadi abad 19 orang-orang sosialis itu masih beda definisi kesamaan itu apa, kemudian apa yang dimaksud
pembatasan terhadap kepemilikan pribadi seperti apa yang tidak boleh, kepemilikan kolektif apa yang harus dijalankan. Nah, kemudian yang ketiga adalah cara mencapai kekuasaan seperti apa. Kemudian yang keempat adalah terkait dengan lembaga-lembaga yang menjamin pelaksanaan sosialisme itu lembaganya apa. Jadi itu ya empat ketidakjelasan yang terutama terjadi pada abad 19 yang kemudian disinilah yang oleh saya Tagidin diberikan gambaran terjadinya ketidakjelasan di antara masyarakat sosialis sendiri, terutama pada abad 19. Nah, walaupun mereka beda-beda, ya walaupun mereka beda-beda di dalam empat perkara tadi, nah, tetapi bagaimanapun mereka punya orientasi yang sama. Orientasinya adalah adanya kesamaan, orientasinya adalah adanya penghapusan kepemilikan, orientasinya adalah berkuasanya masyarakat sosialis. Nah, kemudian orientasinya adalah lembaga-lembaga yang mengatur terjaminnya kondisi sosialisme. Itu ya, jadi empat hal itu. Ya, empat hal itu ya. Lah, empat hal ini yang menjadi visi orang-orang sosialis ini juga dikritik oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Pertama, kalau masyarakat sosialis berharap ada kesamaan, maka kesamaan itu sendiri adalah suatu yang tidak sesuai dengan fitrah manusia. Karena manusia itu beda-beda secara fisiknya, secara akalnya. Kalau semuanya harus sama, itu ya nggak sesuai dengan fitrah manusia. Main sepak bola semuanya jadi gelandang, ya nggak bisa. Gitu. Ini yang sama-sama sepak bola aja, yang sama-sama sepak bola aja jadi gelandang semua, ya nggak bisa. Ada orang yang kecil tapi lincah kayak Lionel Messi gitu, ya dia dribblingnya pinter banget. Gitu. Dia suruh jadi back yang nggak akan terlalu tangguh. Gitu. Back itu harusnya yang tinggi besar kan gitu, yang keberadaannya aja sudah membuat penyerang lawan itu terganggu kan seperti itu. Ada yang tipenya itu apa, bawa bola dari belakang melakukan serangan balik secara cepat, lari ke depan dengan sangat cepat. Itu seperti tandemnya Cristiano Ronaldo, saya kok lupa namanya, yang orang yang orang Irlandia yang tinggi banget itu, siapa itu ya? Ya seperti itu ya, suruh jadi striker ya nggak bisa. Artinya kesamaan itu yang sedang dalam satu permainan sepak bola itu juga menuntut adanya perbedaan, apalagi dalam segala jenis ya manusia di masyarakat pasti beda-beda, pasti beda-beda. Jadi manusia itu kan sepintas saja bentuknya sama manusia semuanya gitu ya. Sepintas semuanya sama manusia. Tingginya ya laki-laki ya lebih dari 150, kurang dari 2 meter kan. Kalau perempuan ya lebih dari 135, kurang dari 180. Kira-kira kan seperti itu. Bentuknya enggak jauh beda lah. Ada yang kulit hitam, ada yang kulit putih. Tapi ya intinya manusia itu kayak gitu semua. Tetapi faktanya manusia itu kemampuannya kan sangat luar biasa beda. Ada manusia yang kayak semut, ada manusia yang kayak singa, ada manusia yang kayak gajah, ada manusia kayak kuda, ada manusia yang kayak monyet, kan kira-kira seperti itu. Bentuknya itu sama manusia, tapi sebenarnya di dalam dirinya itu beda-beda banget. Ya kalau orang levelnya panglima perang yang bisa memimpin apa ratusan ribu pasukan gitu ya, kemudian dia disuruh jualan mie ayam itu ya nggak produktif, nggak bisa dia. Tapi sebaliknya orang yang apa kerjanya jualan mie ayam, suruh memimpin pasukan yang sangat modern, jumlahnya ratusan ribu, ya nggak bisa. Artinya ya eh, apa
manusia itu nggak bisa disama-samakan seperti itu. Jadi kalau kemudian dibikin sama, oh gajinya sekian semua, dibikin punya TV, kelas TV-nya segini semua, semuanya pakai kendaraannya kayak gini semua, itu ya nggak bisa ya. Analogi yang sering kita dengar kan orang tua punya anak mahasiswa sama anak TK, masuk bang sakunya sama, masuk kemudian makannya sama kan enggak, kira-kira seperti itu. Jadi impian tentang kesamaan itu sendiri adalah suatu yang utopia. Ya, makanya banyak orang yang nggak betah, banyak orang yang nggak betah, karena yang diuntungkan itu yang tidak produktif, yang tidak produktif disamakan dengan yang produktif, maka yang tidak produktif itu senang, yang produktif yang nggak senang. Makanya kejadiannya kan orang Jerman Timur lari ke Jerman Barat, gitu. Jerman Barat yang kapitalis, Jerman Timur apa komunis lah. Yang lari-lari ke Barat itu kan yang biasanya yang pintar-pintar, gitu. Olahragawan yang pindah ke Barat kayak Martina Navratilova misalkan. Ya itu kan yang berprestasi, gitu. Yang berprestasi yang pindah-pindah ke Barat. Gitu. Jadi kesamaan itu adalah hal yang utopia. Kesamaan itu adalah hal yang tidak mungkin. Uh, Kalau dalam urusan ini benar guru gembul benar gitu. Gitu ya, guru gembul dalam urusan ini benar. Kurikulum merdeka juga ada benernya, cuma penerapannya kan jadi ekstrim gitu. Kurikulum merdeka itu kan jadi ekstrim seakan-akan ya manusia tetap dalam level-level tertentu ada samanya kan juga ada samanya ada bedanya kan begitu. Kalau kemudian maunya komunisme harus sama semua, tidak ditoleransi adanya perbedaan. Nah ini kurikulum merdeka kan kebalikannya. Maunya dibikin beda banget dari kecil pun sudah disuruh jadi subjek, gurunya yang disuruh jadi pelayan gitu. Biar perbedaan itu begitu nyata ya. Yaitu memang kayaknya Nadiem Makarim sama guru gembul itu pikirannya seragam gitu. Sama-sama lawan dari sama-sama lawan dari apa sosialis tapi ya ekstrim sama ekstrim gitu loh. Kalau kalau sosialis itu maunya semuanya harus sama lah, ini guru gembul sama Nadiem Makarim kayaknya semuanya dibebaskan sebebas-bebasnya biar biar dari kecil itu siap beda. Ya harusnya nggak gitu-gitu banget ya. Karena orang kan juga ada yang samanya juga gitu ya. Jadi orang ada kemampuan yang disiapkan harus sama, kemudian ada sisi-sisi spesifik yang harus dimaksimalkan. Gitu. Kalau sekarang yang laris itu kan sekarang ini tes MBTI, tes MBTI kemampuan manusia dicek MBTI-nya apa, gitu. Misalkan seperti itu. Ya MBTI pun kan juga nggak semuanya apa harus dari kecil seperti itu kan enggak juga. Artinya spesifikasi orang-orang tertentu itu ditonjolkan di mana kan gitu aja. Kalau kalau Jepang ini ada yang ini apa ditentukannya itu sampai wah manusia sampai segala jenisnya itu dibikin beda. Golongan darah ada 4, masing-masing punya karakter khusus. 4 pun masing-masing dirinci, ada golongan darah B yang apa, ada B jenis 1, B jenis 2, ada golongan darah AB jenis 1, AB jenis 2 lah. Tipe golongan AB jenis tertentu itu dikatakan itu selalu kalah. Jadi kalau golongan AB punya pengkelamar pekerjaan, golongan darah AB tertentu bukan semua AB ya, AB tertentu melamar pekerjaan. Itu nggak diterima di mana-mana gitu. Karena apa? Karena pasti akan kalah. Nah, ini kan kalau ini kan ekstrem juga gitu. Yang ini malah jadinya kayak Jabariyah gitu. Ekstrem juga ini apa? Sangat sangat ekstrem tentang kebebasan. Anti kesamaannya sampai seperti itu kan ya nggak perlu gitu-gitu banget lah. Pada kenyataannya kan manusia itu ya siap untuk berkembang gitu. Jadi
apa ya? Jadi ada yang ada hal tertentu manusia sama tapi siap berkembang, ada hal tertentu yang manusia itu memang punya spesifik. Secara fakta kan seperti itu. Gurisa bakoknya beda-beda, gurisa nauknya beda-beda, hajatun adobiyahnya beda-beda kan wajar. Tapi manusia ya sama-sama butuh makan, sama-sama punya gurisa bakok, sama-sama punya gurisa nauk, misalkan. Jadi gambarannya seperti itu ya. Jadi intinya saya Tajuddin mengkritik bahwa idealisme adanya kesamaan manusia itu utopia. Tapi ya tidak se ekstrem Guru Gembul dan Hadim Makarim yang benar-benar apa-apa dibedakan seperti itu. Nah itu ya kritik terhadap prinsip. Ini kritik kelima ya, kritik kelima terhadap prinsip kesamaan. Kemudian yang kedua adalah terkait penghapusan kepemilikan. Penghapusan kepemilikan itu maunya yang gimana? Nah, itu. Nah, ternyata di antara mereka beda-beda, tetapi penghapusan kepemilikan itu sendiri oleh Satajuddin itu juga dikatakan tidak relevan gitu. Jadi kesannya kan begini ya. Orang-orang sosialis yang bicara penghapusan kepemilikan itu kan bicara harta itu kan pasti jelek gitu kan. Karena bicara harta itu pasti jelek, bicara harta itu pasti jelek, harta itu bikin manusia itu berebut, harta itu bikin individualisme kan gitu. Makanya udahlah dibatasi saja, manusia nggak boleh punya apa harta yang dikembangkan, harta yang jumlah besar. Nah, prinsip seperti itu dikatakan oleh Satajuddin ini juga nggak relevan. Sebab kepemilikan atau perolehan itu merupakan salah satu kekhasan manusia, bahwa manusia itu punya gorizah bakok, punya naluri mempertahankan diri. Gitu. Jadi ada orang yang untuk mempertahankan diri ya dia butuh paling enggak materi dalam jumlah tertentu kan. Itu sebagai pertahanan. Jadi kalau orang itu dihapuskan itu juga itu tidak relevan karena adanya gorizah bako atau naluri mempertahankan diri itu memang fitrah gitu ya. Jadi ada orang punya harta itu ya nggak bisa nggak relevan kalau kemudian nggak boleh, nggak relevan kalau itu cuma dibatasi. Nah kemudian cara berpikir orang-orang sosialis itu kan seakan-akan harta itu pasti jelek. Secara fakta ini juga salah. Gitu. Kayak nggak kenal pengusaha soleh gitu loh. Kalau pengusaha soleh itu kan banyak harta sampai miliaran sampai triliunan ya tetap aja hartanya itu dipakai untuk masyarakat itu banyak banget. Jadi seperti di Saudi itu siapa itu ya yang kemarin kayaknya saya ceritakan ya. Namanya konglomerat yang namanya Sulaiman. Sulaiman itu kan pengusaha kurma dalam skala yang sangat besar, skala raksasa ya. Kemudian hartanya itu banyak banget yang beliau infakkan, kemudian apa bikin masjid untuk jamaah yang masjidnya juga cukup memakan biaya yang cukup besar kan. Ada ilmuwan yang membuat dinding di dinding di maaf lantai ya, yang membuat lantai di Masjidil Haram yang lantai itu selalu dingin walaupun cuacanya panas ya ternyata nggak mau dibayar ya, karena memang dia merasa kalau aku bisa beramal di Masjidil Haram kan itu suatu amal yang luar biasa untuk akhirat kelak. Nah, orang seperti ini kan kayaknya nggak masuk dalam perhitungan Kalmak, dalam perhitungan apa tokoh-tokoh sosialis kan kayak kayak nggak kebayang manusia jenis-jenis manusia yang seperti ini kan nggak kebayang bahwa ada manusia seperti Utsman bin Affan, ada manusia seperti Abdurrahman bin Auf, pengusaha soleh itu kan suatu yang nggak kebayang gitu. Makanya mikirnya harta itu dibatasi, nggak kebayang orang baik dengan harta itu nggak.
Nah, ini kalau kita benturkan dengan teori Ibnu Khaldun juga bertentangan. Ibnu Khaldun itu menceritakan kalau gambaran orang di generasi satu dan generasi dua itu pemakaian harta itu cenderung positif. Sehingga generasi satu itu kan merintis ya, generasi dua membangun gitu ya. Makanya harta itu akan mempertangguh masyarakat, memperkokoh masyarakat. Nah, biasanya setelah generasi ketiga orang konflik gara-gara harta. Generasi keempat apalagi. Dan maka ketika generasi satu dan dua, generasi dua, harta itu kelihatan sekali bermanfaat. Setelah generasi tiga dan generasi empat, baru konflik-konflik harta itu terjadi. Jadi harta jelek terlihat di generasi tiga dan empat. Harta kelihatan bagus di generasi satu dan dua. Jadi kalau dianggap harta pasti jelek, ini suatu hal yang tidak relevan juga. Nah, ini ya, jadi sesuatu yang sesuatu yang apa di masyarakat sosialis dianggap jelek yaitu harta sehingga harus dibatasi. Ternyata oleh Seta itu diberikan kritik. Nah kemudian memang Seta juga menyampaikan memang ada kondisi ada harta-harta tertentu yang memang kebutuhan manusia itu terbatas sehingga harus dibatasi. Memang ada yang seperti itu. Tetapi Seta juga mendefinisikan itu terjadi karena karakter harta itu sendiri. Kayak sungai nggak bisa dikapling gitu ya. Jalan kan nggak bisa dikapling. Jadi ada harta-harta tertentu yang memang harus dipakai bersama. Laut, laut, sungai itu ya memang nggak bisa dikapling-kapling itu. Dikapling-kapling itu akan membahayakan manusia secara umum. Gitu. Ini harus dibatasi. Atau dari sisi jumlah tambang, tambang kayak tambang garam di masa Rasul misalnya dicontohkan ya. Kalau orang memiliki dalam jumlah kecil nggak apa-apa, tapi kalau dalam jumlah besar itu berbahaya. Ada harta-harta yang punya karakter seperti itu. Itulah hanya dalam jenis-jenis harta tertentulah maka pembatasan jumlah kepemilikan itu bisa bisa berlaku. Bagaimana harta yang memang tidak bisa dikapling-kapling kayak sungai, jalan, dan laut tadi, dan juga harta yang tidak bisa dimiliki dalam jumlah banyak. Gitu. Bagaimana tambang garam atau kalau sekarang misalkan sumur bor misalkan. Sumur bor harus dibatasi, tidak boleh sumur bor dalam jumlah mengambil air yang sangat banyak itu bisa mengganggu. Misalkan ada orang bornya sangat dalam di kampung di lereng pegunungan yang miring itu bisa membuat satu kampung itu nanti kekurangan air dan air itu hanya dimiliki oleh orang yang membuat sumur bor itu kan bisa terjadi. Nah yang gini-gini ini bisa dibatasi, tapi tidak semua harta. Kemudian saya juga menyampaikan kalau yang dibatasi itu maksudnya adalah caranya, ya, agar caranya itu memakai cara-cara yang tidak menindas itu bisa. Jadi pembatasan itu pada mekanismenya, bukan pada hartanya itu sendiri. Contoh, ya misalkan bunga bank, ya bunga bank itu kan sebenarnya itu penindasan, penindasan karena yang pada akhirnya itu yang sanggup pinjam bank dan layak pinjam bank itu kalau dihitung secara ekonomi ya, ya paling-paling eh, perusahaan-perusahaan yang kapasitasnya di atas bank. Kapasitas di atas bank itu maksudnya kalau pinjam mengembalikan pada bank itu dia mengembalikan 14%, dia sendiri masih bisa dapat untung bersih itu di atas 14%, misalkan 16%. Padahal dia juga masih bayar pajak dan lain-lain. Berarti harus perusahaan-perusahaan kelas besar, kelas internasional yang secara hitungan ekonomi itu bisa pinjam bank. Nah, gitu. Nah sehingga kalau seperti itu caranya, maka dengan adanya orang pinjam bank itu nanti justru masyarakat itu ditindas, harta masyarakat itu disedot oleh bank, nah kemudian oleh bank itu dipakai untuk membiayai perusahaan besar. Sehingga dengan adanya perbankan itu yang terjadi adalah perusahaan-perusahaan besar memanfaatkan dana masyarakat lewat bank. Nah, maka adanya riba itu adalah sesuatu hal yang menyengsarakan. Mekanisme yang menyengsarakan
seng 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 seng. Jadi ikut siapa tuh dulu? Menyesengsa. Nah, itu jadi yang merugikan rakyat itu nggak nggak bisa, mekanisme apapun yang merugikan masyarakat itu tidak bisa diteruskan. Maka yang Setakuddin mengkritik pembatasan harusnya pada mekanisme, bukan pada jumlah hartanya itu kritik Setakuddin terhadap prinsip yang kedua, yaitu kepemilikan, penghapusan kepemilikan. Nah, kemudian yang ketiga tadi adalah terkait dengan bagaimana menuju kekuasaan, ya, dengan adanya cara-cara yang dipakai dalam sosialis tadi, gitu ya, yang dengan apa, yang dengan anarki, ya, atau dengan hukum evolusi sosial, atau dengan lewat lewat undang-undang. Sebenarnya di situ ada yang sama, yaitu apa? Yaitu perlawanan, perlawanan dengan anarki, ya, dengan uh, intinya perlawanan, intinya uh, intinya walaupun caranya beda-beda, tapi ada satu yang sama, yaitu apa? Membenturkan antara yang miskin dan yang kaya. Gitu. Jadi membenturkan yang miskin dan yang kaya. Nah, teori perbenturan yang miskin dan yang kaya ini tidak layak untuk menyiapkan masyarakatnya, karena itu hanya membongkar, bukan memasang. Itu hanya cara untuk membongkar, bukan cara untuk memasang. Sementara konsep masyarakat yang dibutuhkan itu adalah konsep memasang. Jadi saya Setakuddin mengkritik. Gitu. Jadi kalau sosialisme itu sibuk dengan benturan antara si miskin dan si kaya, maka itu tidak relevan. Gitu. Karena cara seperti itu bukan cara mendirikan negara, tapi cara membongkar negara yang lama, cara membongkar masyarakat. Makanya kalau ini dibiarkan, yang terjadi adalah bisa membongkar, tidak bisa memasang. Karena itu Bung Karno dulu kan pakai sosialisme juga, dan dipanggil Bung Karno, Bung Karno gitu. Suruh bongkar kan, akhirnya beliau sama pemerintah ya bisa bongkar, tapi nggak bisa masang. Karena beliau tidak dipanggil pasang no kan gitu. Dipanggil kan cuma Bung Karno, Bung Karno. Ya akhirnya beliau jalankan itu permintaan dari orang banyak. Orang banyak disuruh bongkar ya dibongkarkan, tapi tidak disuruh masang ya tidak dipasangkan. Dan memang dari cara berpikir beliau yang sosialis ya memang tidak terlatih untuk memasang. Akhirnya kan kacau. Ya, perusahaan-perusahaan Belanda yang udah bagus, udah pakai standar pengelolaan perusahaan yang memang ada standarnya, tiba-tiba direbut gitu. Tiba-tiba direbut jadikan BUMN. Dari situ alasannya mungkin logis, alasannya mungkin benar, cuma akhirnya ya bisa ngerebutnya. Nah, akhirnya bagaimana menjalankannya nggak bisa. Tiba-tiba kolonel, tiba-tiba brigjen, suruh jadi direktur, suruh jadi komisaris, ya nggak bisa. Akhirnya banyak perusahaan mangkrak di masa Orde Lama. Ya karena tadi Bung Karno cuma dipanggil Bung Karno, ya tidak pasang. Nah, itu ya. Nah, eh, kemudian yang keempat adalah di antara orang sosialis untuk punya pikiran mengatur produksi dan distribusi secara kolektif. Nah, distribusi dan kolektif, oh ini bukan yang keempat, masih keterangan dari yang ketiga. Jadi pengatur distribusi secara kolektif tidak bisa dilakukan dengan cara menciptakan gejolak, tidak bisa diciptakan dengan gejolak, ya. Tapi ya karena gejolak itu kita di penjelasannya cuma bisa membongkar, tidak bisa memasang. Itu cuma membongkar negara lama, bukan untuk menyiapkan negara. Baik, demikian saya di sini saya tambah 5 ya tadi, terkait
2 kritik terhadap ketidakjelasan, dan tambah 3 kritik terhadap prinsip sosialisme. Ya. 2 prinsip yang tadi dua hal terkait ketidakjelasan adalah tadi ketidakjelasan cara mencapai kekuasaan dan Masa, lembaga yang menjamin Masya sosialis. Allah. Kemudian Alhamdulillah, ya khair, prinsip Masya yang Allah. dikritik adalah Baik-baik. kesamaan, penghapusan kepemilikan, dan penciptaan gejolak sosial. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk kali ini, itu dulu. Nanti yang kurangnya dilanjut dalam pertemuan mendatang. Silakan kalau dari sini ada hal yang mau didiskusikan. Mohon maaf kalau saya dalam menyampaikan ada kekurangan, ada kegelapan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Sudah menyampaikan beberapa poin lagi pada malam hari ini. Jadi tadi saya juga coba untuk mendengarkan dengan seksama ini Ustaz, karena headsetnya sedang tidak ada. Jadi Ustaz, itu kameranya kameranya miring Ustaz. Oh ya, alhamdulillah sudah. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian sudah mendengarkan dengan seksama juga, sudah mencatat. Dari tadi di saya sinyalnya itu putus-putus suaranya Ustaz. Mungkin Bapak Ibu yang lain yang ada di rumah tidak mengalaminya. Kalau begitu, mudah-mudahan materinya tersampaikan semua dan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan nanti bisa relevan ya. Jangan sampai nanti lari dari jalurnya. Baik, Bapak Ibu sekalian, materi sudah disampaikan oleh Ustadz. Langsung saja kita sampaikan sesi tanya jawab. Nah, sesi tanya jawab di sini sudah ada ya, yang motong dari awal ini ada Pak Abu Syuhada. Beliau sudah bertanya nih dari awal nih. Kayaknya sudah mempersiapkan pertanyaan ini Ustaz. Ngambil dari kitab ini mungkin ya. Ambil dari kitab Nizamul Iqtisadi. Bab Ya, Muqaddimah. ya. Coba kita baca dulu Ustaz ya. Ustaz izin bertanya, ada pandangan bahwa setiap paham atau ideologi atau sistem seringkali diselewengkan oleh oknum ya, atau pelaku saja yang menjalankan sistem itu. Nah, bagaimana kita bisa memahami sistem atau paham atau sistem Islam memang benar bisa menjadi kebenaran kebaikan. Dalam sejarah itu terjadi beberapa kali penyelewengan sistem itu sendiri, ya sistem khilafah ya. Seperti tidak kafahnya dalam berundang-undang yang mengakibatkan keburukan atau realitas bahwa tidak ada manusia yang sempurna dalam menjalankan sebuah ideologi atau alasan lain. Ya, bagaimana menjawab pertanyaan itu, Ustaz? Nah, mangga Ya, Ustaz. ya, baik. Jadi gini ya, memang kita harus bedakan ya penyimpangan dalam suatu sistem dengan sistem itu sendiri, gitu ya. Jadi seringkali ya Setaki itu yang dikritik itu konsepnya ya. Jadi konsep itu berpikir seandainya diterapkan secara ideal pun itu tetap salah Main dan apa, Den? berbahaya, Main apa? gitu ya. Jadi kalau toh diterapkan secara ideal, orang-orangnya ideal sesuai tuntutan sistem itu, orang-orangnya dianggap baik misalkan, itu tetap sistem itu tetap berbahaya. Jadi dalam sistem apapun kan biasanya tetap ada orang bijaknya juga kan. Di sistem apapun tetap ada orang bijak. Jadi di zaman Rasul itu sistem kafir Quraisy, sistemnya kafir Quraisy kan ada orang bijaknya juga, yaitu siapa? Abu Thalib, paman Rasul yang menolong Rasul itu kan orang bijaknya, yang pola pikirnya tetap pola pikir dari sistem Quraisy saat itu. Kapitalisme di Indonesia apakah ada orang bijaknya? Ada. Profesor Budiono yang kemarin yang zaman SBY jadi wakil presiden itu kan anggap aja orang bijaknya itu kehidupan sehari-harinya orangnya sederhana, sederhana. Jadi kalau lihat bagaimana sehari-harinya, ya orangnya sederhana, amanah kan gitu. Secara secara ini, secara pribadi, gitu. Ada orang-orang bijak. Tetapi seandainya sistem itu diterapkan secara ideal pun itu tetap berbahaya. Jadi kalau
Kapitalisme misalkan kalau kata Profesor Fahmi Ambar, bahayanya adalah kapitalisme ya, itu merugikan merugikan bangsa lain di luar penerap kapitalis. Gitu. Jadi, yaitu korban kapitalisme. Itu bangsa-bangsa yang dijajah. Korban kedua adalah generasi setelahnya. Jadi secara tempat merugikan tempat lain, secara waktu merugikan orang di generasi mendatang. Itu kapitalis yang serakah. Kalau sosialis, kritiknya Syekh Taqiyuddin itu sebagaimana ini tadi. Kesamaan itu nggak logis, sehingga apa? Justru akan menimbulkan masyarakat yang anu, orang-orang majunya pergi gitu. Orang-orangnya orang-orang produktifnya pergi. Itu kan yang terjadi di Uni Soviet dan negara-negara sosialis itu. Kemudian penghapusan hal-hal yang penghapusan kepemilikan individu ya itu juga membuat orang-orang merasa tertindas dan pergi ya. Contohnya seperti itu. Dan negaranya akhirnya tidak maju karena kurang kreatif. Karena yang kreatif cuma dihargai sama dengan yang tidak kreatif. Akhirnya kan negaranya ya, terjadi negaranya nggak maju-maju. Jadi istilahnya apanya kalau kalau komunisme berbicara pemerataan itu apanya yang mau dimeratakan, toh hasilnya juga sama-sama jelek. Kira-kira. Nah, adapun masalah penyimpangan, penyimpangan itu kalau kita bicara penyimpangan itu paling bagus buku yang ini, buku yang di bukunya ini seorang tokoh Islam yang sangat memahami urusan sosial yaitu Abdurrahman Ibnu Khaldun. Mukadimah Ibnu Khaldun. Itu bicara penyimpangan manusia. Itu penyimpangan masa generasi perintis itu gimana gitu. Nah, itu yang kita lihat kan kadang-kadang orangnya itu terlalu keras kalau di masa perintis kan karena sebelumnya itu merintis semua konsepnya beda-beda akhirnya timbul friksi ya. Itu kan ya sebagaimana Indonesia zaman Orde Lama itu kan terjadi konflik antar banyak pihak karena petarung semua gitu. Pihak yang melawan penjajah semua siap perang semua nih. Nah, kadang-kadang generasi satu itu kan penyimpangannya di situ. Generasi kedua itu penyimpangannya kan pemaksaan. Ini negara pengen maju kok. Mahasiswa macam-macam tindas kan. Maka penindasan itu seringkali terjadi di generasi kedua. Korupsi seringkali terjadi di generasi tiga gitu. Korupsi seringkali terjadi di generasi ketiga karena hasil yang didapat sudah banyak, kemudian orang kuatnya juga sudah banyak, kemudian kerjasama dengan asing. Maka korupsi itu seringkali terjadi pada generasi ketiga lah. Kemudian masyarakat yang gampang menyerah itu terjadi di generasi keempat. Itu kayak Gen Z kan. Nah, sekarang keluhan-keluhan pada Gen Z itu kan juga terjadi di negara-negara yang lalu, negara-negara dalam sejarah kan selalu ada generasi keempatnya, selalu ada Gen Z-nya kan. Jadi penyimpangan itu juga terjadi. Penyimpangan itu terjadi dalam sistem apapun. Bahkan dalam sistem khilafah pun kalau kita amati, penyimpangan tadi kan seperti itu. Kalau penyimpangan ada penindasan kayak Hajjaj bin Yusuf, kan, itu kan di generasi kedua. Gitu ya. Kemudian terjadi konflik-konflik, kan konflik sesama Abbasiyah atau Umayyah dan Abbasiyah. Itu kan di generasi pertama Abbasiyah gitu ya. Nah, kemudian terjadi korupsi sampai Umar bin Abdul Aziz mengambil tindakan tegas. Itu kan di generasi ketiga Umayyah gitu. Itu kan kayak terulang aja, kayak terulang aja. Jadi penyimpangan-penyimpangan itu ya selalu ada. Sistem apapun, seideal apapun namanya yang melaksanakan manusia, manusianya tidak ideal. Jadi kalau sistemnya ideal, pelaksananya tidak ideal, ya berarti tetap ada kondisi potensi penyimpangan. Mobil sebagus apapun, mau Alphard atau Pajero ya tetap ada potensi kecemplung jurang ini deh, masuk ke selokan tetap ada potensi karena yang nyopir manusia kan kira-kira seperti itu. Baik demikian. Baik, alhamdulillah sudah terjawab ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi poinnya adalah bukan pada siapa yang menerapkannya, tapi poinnya adalah pada eh,
sistem itu sendiri ya Ustadz ya, sistem itu sendiri yang memang Ya. sudah bermasalah dari dasarnya. Ini tadi pertanyaannya baru satu nih Ustadz. Yang lain gimana Bapak Ibu silakan yang mau bertanya. Bapak Ibu silakan. Mungkin sambil menunggu Bapak Ibu yang lain bertanya Ustadz, saya ada pertanyaan yang terfikir nih Ustadz. Di kitab Iktisodi, bab Mukaddimah itu kan tiga tiga mazhab ya, ada tiga mazhab sosialis yang dikemukakan oleh Syekh Taki. Ada socialism state, ya, negara sosialis, ada sosialisme komunis ya, komunisme, ada kemudian sosialis agraria gitu ya, yang berkaitan dengan pertanian. Pertanyaan saya adalah, apakah hanya tiga mazhab sosialis itu aja yang eksis sampai dengan sekarang? Kedua, kenapa sampai bisa ada mazhab-mazhab itu, padahal kan sumbernya satu, tuh satu pemikiran, satu pemikiran. Maaf, dari sumber yang satu yaitu satu tokoh. Apakah kemudian yang ketiga, apakah benar memang sumbernya hanya dari satu tokoh yang kita kenal itu, yaitu Marx, atau mungkin dari tokoh-tokoh yang lain juga juga punya pandangan yang mirip-mirip, tapi mereka mungkin tinggalnya berjauhan, misal seperti Angel, Frederick Angel, kemudian ada David Ricardo gitu kan. Apakah mereka tinggalnya berjauhan dan tidak saling kenal, tapi punya ide yang sama, Ustaz? Tapi kemudian di zaman belakangan dianggap ide mereka itu saling terkait, saling sama begitu sehingga kemudian dinisbatkanlah ini pada satu tokoh tertentu, Ustaz. Nah, ini bagaimana, Ustaz? Mohon pencerahannya. Ya, Saya kembalikan. ya, ya sebenarnya kalau bicaranya sosialisme ya, bukan komunisme ya. Sosialisme terutama di abad 19 itu ya mazhabnya nggak cuma tiga, banyak. Tiga itu kan yang dominan aja gitu. Tapi ya banyak gitu. Karena memang munculnya itu lebih sebagai pemberontakan atas kapitalis dan pemberontakan itu di mana-mana. Jadi eh, biasanya sosialis itu muncul justru di tempat yang sangat kapitalistik. Gitu. Karena di tempat yang sangat kapitalistik, maka perusahaan itu betul-betul menindas. Buruh itu betul-betul tertindas. Apalagi kondisi abad 19 ya, di mana penemuan industri itu luar biasa ya. Sementara perusahaan itu jumlahnya nggak banyak, sehingga persaingan antar perusahaan itu apa persaingan antar perusahaan itu ini apa memposisikan pos bargaining perusahaan terhadap rakyat itu tinggi sekali. Jadi jumlah perusahaan terbatas dan yang bersaing antar perusahaan saja. Maka rakyat itu sudah tertindas, kemudian dia jadi buruh murah. Kan. Sehingga saat itu abad 19 itu istilahnya zaman insinyur lah. Beda dengan abad 21 itu zaman marketing gitu. Zaman marketing perusahaannya banyak, persaingannya keras, perusahaannya masing-masing berusaha tampil tampil untuk memikat rakyat kan begitu. Sehingga gayanya perusahaan abad 21 itu kan ramah-ramah tampilannya ya, gedungnya kelihatan simpel-simpel, gaya-gaya minimalis kan gitu. Tapi kalau perusahaan abad-abad 19 ya eh, kayak pabrik gula itu, kayak pabrik gula atau gedung-gedung kehakiman gitu. Kan gitu kan eh, kelihatan menunjukkan powernya gitu. Sehingga perusahaan itu kelihatan sekali menindas rakyatnya. Itu yang terjadi di abad 19. Itu di mana-mana di berbagai belahan Eropa dan juga di berbagai tempat jajahannya. Nah, terutama di tempat-tempat yang kapitalisnya itu
cukup terasa seperti Inggris, Prancis, gitu, dan berikutnya Jerman, gitu. Itu penindasannya cukup terasa sehingga muncul protes di mana-mana. Cuma protes ini kan protes-protes lebih kayak sporadis, ini secara umum ini ya derajat konseptualnya itu untuk awal-awal kan kurang kurang bagus lah. Cuma makin lama ada pembaruan, makin lama makin konseptual kan begitu. Tapi awal-awalnya kan lebih kritik-kritik sporadis gitu ya. Gitu. Jadi awal-awalnya seperti itu. Nah sehingga ya sosialisme itu diterapkan di mana-mana. Awal-awalnya itu levelnya ya level-level sederhana. Ya kayak partai Islam di mana-mana mengkritik gitu, atau memberikan masukan atau punya usulan apa, tapi ya beda-beda di mana-mana. Kayak umat Islam lah dulu. Kayak umat Islam dulu sampai sekarang ya. Ya seperti itulah kira-kira seruannya. Jadi sebenarnya berakar dari protes gitu. Sehingga di mana-mana. Bukan berakar dari satu tokoh, enggak, tokohnya banyak. Gitu. Di Prancis misalkan ada kelompok yang namanya Komune Paris yang akhirnya nah itu lama-lama berubah menjadi Partai Sosialis Prancis. Di Inggris ada kelompok-kelompok buruh yang nantinya berubah menjadi Partai Buruh. Nah itu di Jerman itu para intelektualnya mulai merangkai hal-hal yang lebih kritis pada kapitalisme yang akhirnya muncul beberapa tokoh ya ada Nietzsche, kemudian ada Feuerbach, ada Karl Marx. Nah, di Inggris ada beberapa tokoh yang juga kritis pada kapitalisme. Gitu ya. Jadi itu ya, jadi di Prancis ya ada banyak tokoh juga. Demikian ya. Ya, baik. Baik Ustadz, Alhamdulillah sudah sudah mendengar langsung jawaban dari pertanyaan tadi. Kita ke pertanyaan berikutnya dari share malam ada dua nih pertanyaan. Dari Pak Abdullah. Ustadz mohon tanggapannya dengan program nasional perhutanan sosial, di mana secara umum kegiatan ini memberikan akses kelola pada masyarakat desa di sekitar hutan. Nah, ini bagaimana Ustadz? Ya, jadi kalau ini tapi saya sendiri masih kurang mengkaji ya masalah perhutanan sosial ini. Cuma kalau yang dimaksudkan adalah kerjasama ya antara antara masyarakat hutan dan rakyat ya. Masyarakat hutan dan rakyat itu sebenarnya itu bisa bisa teknis, bisa ideologis gitu ya. Artinya kalau teknis berarti bisa dilakukan di bisa dilakukan di masyarakat dengan ideologi apapun gitu. Artinya apakah itu ada tendensi sosialis itu juga belum tentu demikian gitu ya. Belum tentu demikian karena kan bagaimanapun secara teknis hutan itu sendiri gitu ya. Hutan itu sendiri kan juga ada bagian ini ya, ada bagian bawah yang non hutan gitu, yang kalau itu dikelola oleh negara ya negara belum tentu menganggap itu produktif gitu. Yang biasanya ditanami tanaman-tanaman bawah apakah tanaman singkong atau apa gitu ya. Nah itu ya negara biasanya mengambil ya hutannya saja. Nah itu tinjauannya bisa macam-macam gitu. Kalau sosialis ya tinjauannya adalah demi solidaritas antara rakyat dan negara. Kalau kapitalis paling enggak ya biar rakyat tidak biar biar perusahaan itu apa, terjamin tidak terganggu. Ada hubungan dengan masyarakat sehingga tidak terganggu. Itulah kalau dalam sistem yang berdasar Islam, ya memang hutan itu harus di bawah negara. Ya. Kemudian pemakaian hutan untuk masyarakat itu bisa menjadi bagian dari
upaya memakmurkan rakyat. Demikian ya. Ustaz, ini yang macet-macet saya atau gimana? Udah selesai kan Ustaz? Ya sudah. Iya, baik. Alhamdulillah. Untuk pertanyaan dari Pak Abdullah tadi sudah dijelaskan ya kalau memang ini perkara teknis sah-sah saja. Ideologis perlu dikaji lagi ya sepertinya. Baik, Ya karena itu di dulu ya ideologi untuk apapun itu Pak bisa Abdullah. terjadi ya. Ah, gimana Ustaz? Cuma alasannya di ideologi apapun itu bisa terjadi, cuma alasannya biasanya beda-beda. Mm-mm. Wah, di saya ini sinyalnya kurang bagus. Saya off cam dulu Ustaz. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada dua lagi. Setelah itu kita cukupkan ya. Konsep keadilan sosial itu sebenarnya berasal dari ideologi apa, Ustaz? Jadi konsep tersebut benar real bisa diterapkankah atau bagaimana, Ustaz? Nah, ini. Enggak, Ustaz. Konsep keadilan sosial itu sebenarnya lebih lebih berakar dari Eropa ya. Lebih berakar pada Eropa, di mana di Eropa itu kan sistem ekonominya bertumbuh pada perusahaan-perusahaan besar gitu ya. Karena adanya perusahaan-perusahaan besar itu kemudian dibikin suatu hubungan sehingga eh, pada akhirnya pada akhirnya untuk rakyat itu bisa tertopang, gitu. Tidak terjadi kesenjangan sosial. Maka hitungannya adalah hitungan antara perusahaan dan rumah tangga. Perusahaan memberikan perusahaan memberikan apa untuk rumah tangga memberikan apa untuk perusahaan. Sehingga eh, dari situ nanti bisa diperhitungkan jaminan jaminan paling rendah supaya rumah tangga itu tetap bisa bertahan itu berapa. Itulah yang dikenal dengan UMR. Gitu ya. Jadi jaminan rumah tangga bisa bertahan itu dengan penghasilan berapa. Itu yang kemudian dikenal dengan UMR. Oleh karena itu sebenarnya konsep ini berakar dari hubungan antara perusahaan dan rumah tangga. Maka belum dipikirkan pihak-pihak di luar itu, yaitu pekerja informal. Gitu. Pekerja informal di luar spektrum pemikiran ini. Makanya dalam konsep ini tidak ada perhitungan tentang usaha informal. Nah, itu kelemahan dari konsep keadilan sosial. Jadi konsep keadilan sosial itu adalah konsep yang berupaya menjaga keseimbangan antara perusahaan dan rumah tangga. Nah, itu ya. Jadi rakyat itu di satu sisi buruh, di sisi lain adalah konsumen. Kalau kemudian gajinya terlalu kecil, nanti rakyat tidak sanggup sebagai konsumen. Padahal perusahaan itu juga untuk bisa hidup juga harus dibeli barang-barangnya oleh konsumen. Sebaliknya, kalau nanti digaji terlalu besar, nah nanti kan mereka buruh. Lah buruh kalau digaji terlalu besar, nanti terlalu menyedot anggaran perusahaan sehingga perusahaan itu terganggu. Kalau gaji terlalu besar, sehingga dihitung kira-kira keseimbangannya itu berapa. Sehingga dalam masyarakat dengan konsep dengan konsep keadilan sosial ini, maka rakyat jangan pintar-pintar banget, tapi jangan bodoh-bodoh banget juga. Gitu. Kalau dikembangkan lebih jauh, kalau terlalu bodoh nanti nggak terampil. Untuk mengendalikan mesin-mesin itu juga harus ada keterampilan. Tapi kalau terlalu pintar itu nanti juga akan menghasilkan kaum intelektual yang justru suka menyerang kaum kapitalis. Ya, kalau diperluas seperti itu. Sehingga yang namanya konsep ini keadilan sosial atau seringkali juga disebut konsep welfare state gitu ya, itu biasanya itu diserukan kaum sosialis sebagai penambal atas kapitalis. Itu yang lebih sering ini
kaum sosialis yang terkait dengan sosialisme negara, yaitu perubahan pada undang-undang. Demikian. Mungkin ini konsep Eropa ya, ini konsep Eropa. Demikian, silakan kalau ada pertanyaan lagi. Tinggal satu ya. Afwan Ustadz, dari tadi keluar masuk terus. Sudah selesai Ustadz untuk pertanyaan sebelumnya? Ternyata masih ada satu ya, satu ya. Jadi apakah sosialis komunis itu pakai metode berpikir gitu ya? Ya memakai ya, tapi kalau saya tanya Nabani mengomentari pemikiran mereka itu amit ya, bukan mustanir gitu ya, gitu ya. Jadi mendalam tapi tidak cemerlang, gitu. Mendalam tapi tidak cemerlang. Maksudnya mendalam tuh mikirnya dalam, berusaha benar-benar berusaha berpikir gitu, untuk mengetahui ilmu pengetahuan. Kalau kapitalis itu kan seringkali nggak terlalu ini ya, nggak terlalu dalam mikirnya kan kompromi supaya masyarakat nggak bergejolak, komprominya gimana. Kalau kapitalis kan begitu, sehingga karena kompromi, kosong kebenaran dikompromikan. Satu tambah satu sama dengan dua, satunya satu tambah satu sama dengan lima, biar dua pihak itu tidak gelut, makanya dah komprominya satu tambah satu berapa. Itu kan kapitalis sering begitu. Nah kalau komunis, sosialis komunis itu sebenarnya lebih dalam, lebih mau berpikir lebih dalam supaya supaya masyarakat itu sejahtera, itu harusnya bagaimana. Akhirnya ada penyelidikan-penyelidikan untuk lebih dalam memikirkan kesejahteraan masyarakat. Itu ya. Jadi secara ilmu pengetahuan ada upaya untuk lebih dalam dari kapitalisme. Tetapi menurut saya Tagidin eh, ini amik saja, ya. Amik itu mendalam tapi tidak cemerlang, dalam arti tidak ketemu yang benar gitu. Upayanya ada tapi tidak ketemu yang benar. Demikian ya. Alhamdulillah, baik Ustadz. Untuk pertanyaan Pak dari share malam tadi sudah terjawab. Ini ada pertanyaan dari Pak Fakih ya, pertanyaan terakhir Ustadz. Apakah sosialisme komunisme adalah salah satu gerakan yang menggunakan metode berpikir? Nah, ini bagaimana Ustadz? Ya, itu yang barusan saya jawab tadi. Barusan saya jawab itu. Sudah Ustadz ya? Ini saya dari tadi Sudah, terputus-putus Ustadz. ya, Sudah ya? sudah Baik, saya baik. jawab itu. Baik, baik Ustadz, siap. Mungkin closing statement Ustadz untuk pertemuan pada malam hari ini. Ya, Berhubung closing saya lihat statement sudah tidak justru ada lagi ya terkait pertanyaan dari pertanyaannya room. tadi itu bagus ya. Jadi kritik saya itu justru dalam posisi sistem itu seandainya diterapkan ideal. Bahkan dalam sistem itu biasanya ada orang-orang bijaknya. Jadi versi idealnya yang dikritik. Adapun kalau penyimpangan ya pasti salah. Yang Islam saja penyimpangan juga bisa, Islam yang benar aja kalau disimpangkan juga bisa ada banyak kesalahan, apalagi ini sistem yang salah. Kira-kira demikian. Ya, baik Ustadz. Alhamdulillah. Untuk pertemuan malam hari ini, mohon maaf saya sebagai admin kurang maksimal dalam melayani Ustadz. Ini dari tadi juga sinyalnya kurang bagus, keluar masuk terus. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita sudah bersama-sama mendengarkan kajian pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada banyak hal yang bisa kita
catat tadi ya. Ada insight yang kita bisa peroleh dan kemudian nanti bisa kita share ya ke teman-teman kita di kajian perhalakohan ataupun mungkin kajian-kajian yang lain dalam rangka untuk mencerahkan ya sesama kita, teman-teman kita yang mungkin masih perlu mendapatkan pengetahuan yang baru dari aspek yang lain. Itu saja mungkin Ustadz untuk pertemuan pada malam hari ini. Jazakallah khairan karena Ustadz sudah berhadir pada kesempatan malam hari ini. Insya Allah kita ketemu di pekan depan Ustadz, benar? Ya, 2 pekanan lah, 2 pekan lagi. 2 pekanan. Ya siap, benar Ustadz. Insya Allah kita akan ketemu.